Ini sharing dua-duanya panjang nih. Ini kita dengar sharing dari Mei. Silakan Mei. Makasih teman-teman. Makasih Care buat sharingnya. Hari ini aku mau bagian sharing. Tadi aku pikir-pikir, ada nggak ya irisannya sama sharingnya Karen ya? Ada. Sama-sama kebenaran. Tapi isinya beda banget. Teman-teman pasti pernah nonton badminton ya? Live ataupun nggak live. Nah, baru-baru ini tuh ada turnamen badminton dunia namanya Thomas Cup yang diadakan 2 tahun sekali. Aku yakin teman-teman kayaknya tahu deh Thomas Cup. Karena Indonesia menang. Akhirnya Indonesia bisa menang setelah terakhir menang tuh tahun 2002. Dan Indonesia ini menang untuk yang ke-14 kali di Denmark. Yang mana itu berarti paling banyak. Nah, selama aku nonton pertandingan Thomas Cup ini tuh aku deg-degan banget. Jantung aku berdegup lebih cepat dari biasanya. Aku konsentrasiku nonton Anthony Ginting itu lebih optimal dibandingkan aku ngerjain tugas di kampus. Saat itu aku lagi nonton Anthony Ginting lawan pemain dari Cina, aku lupa namanya siapa. Itu permainan 3 ronde yang sengit banget. Dan Ginting itu dengan lincahnya mengembalikan bola. Mau dari belakang kanan, belakang kiri, depan, semua dia balikin dengan strategi. Kadang dia nggak nyerang, tapi cuma bertahan karena dia kewalahan. Tapi yang pasti, setiap detiknya, dia itu nggak boleh mengambil langkah yang salah ataupun punya blank spot. Karena itu akan membuat dia kehilangan poin dan bahkan kalah. Makanya, selama kurang lebih dari 3 jam itu, teman-teman, selama kurang lebih dari 3 jam itu dia ditonton oleh ribuan orang, mau live, mau nggak live, dan kita itu yang nonton, kita ngelihat setiap detil gerakan dia mengayunkan raketnya, setiap usapan keringatnya, setiap gerakan atau geraman yang dia keluarkan, sorot mata putus asa, bahkan sampai teriakan kemenangannya di akhir. Nah, dari pertandingan badminton kemarin, aku tuh mendapatkan 3 pelajaran sebenarnya. Aku mau bagiin sama teman-teman semua hari ini. Yang pertama, seperti pertandingan Anthony Ginting melawan pemain lain dari Cina, yang disaksikan ribuan orang dengan adrenalin para penonton, begitu pula sebenarnya hidup kita, teman-teman. Di Amsal 5 ayat 21, biar aku yang baca, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Hidup kita tuh detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, itu diawasi Tuhan. Dengan seksama seperti para penonton tadi, menonton pertandingan sengit Ginting dan lawannya dari Cina. Tuhan itu menilai setiap waktu kita, teman-teman, menilai setiap hati kita. Setiap saat dia menelaah respon kita di tengah-tengah dunia ini. Bedanya bukan 3 jam doang, tetapi 24 jam kali 7. Mungkin kalau aku bisa punya skenario gitu ya di otak. Ketika Tuhan tuh lagi mengawasi kita dari atas gitu. Dan kita tuh lagi sama teman kita di warung misalnya gitu ya. Terus teman kita tuh mau beli sesuatu, dia tuh nanya, punya 2.000 nggak? Kita terdiam. Kita ingat sebenarnya kalau kita tuh punya 2.000 di dompet. Tuhan nih yang di atas, dia menahan napas nih. Penasaran dan was-was apa ya yang anakku ini akan katakan. Ternyata kita bilang, nggak ada, karena kita males ngambil di dompet. Ini kalau bisa di zoom in mimik Tuhan di surga, bisa di capture gitu, Tuhan tuh pasti akan mendesah kecewa. Dia pasti akan lemas terduduk di kursi kerajaannya. Matanya pasti memancarkan kekecewaan dan dia tuh pasti bergeleng-geleng kecil.
menyayangkan sekali gitu, apa yang kita lakukan, respon kita gitu. Atau misalkan contoh kecil skenario lainnya gitu ya. Ketika teman kita lagi curcol gitu sama kita tentang orang lain, dan dia membicarakan hal-hal jelek tentang orang ini, dan respon kita tuh, "Oh ya? Masa gitu sih? Jahat banget," gitu. Padahal kita aja sebenarnya nggak tahu kebenaran ceritanya seperti apa. Tapi kita di situ sudah menjudge orang itu, dan secara nggak langsung ikut menjelek-jelekan dia dan menambah panas api teman kita ini gitu. Tuhan di atas pasti mikir, harusnya kamu merespon itu lebih baik. Harusnya kamu nggak bohong. Harusnya kamu nggak ikut-ikut komporin teman-teman kamu. Harusnya kita nggak ceroboh, teman-teman. Menganggap bahwa hidup ini tuh tempat bermain kita. Kita bisa mengatakan apapun yang kita mau, mengingini apapun yang sedang ngetren, berpasangan dengan siapapun yang menurut kita gagah atau cantik, menonton film yang tidak pantas diam-diam di kamar. Lupa bahwa hidup kita ini tuh sebenarnya adalah layar lebar yang disaksikan Tuhan. Kita tuh nggak pernah sendiri atau benar-benar sendiri di dalam kamar kita. Motivasi hati kita, itu tuh sebenarnya bukan kita aja gitu yang tahu. Karena semuanya itu diawasi Tuhan. Semuanya itu dinilai Tuhan. Kalau kita sadar ya, hidup kita ini diawasi, itu harusnya membuat atau menjadikan itu rem untuk kita melakukan hal-hal yang mengecewakan hati Bapa. Kalau kita sadar, kita diawasi, hidup kita baik dalam gelap ataupun terang, kita akan jaga diri kita akan jaga hati kita untuk tidak membuat Tuhan memiliki sorot mata yang kecewa lagi. Kalau kita sadar, kita diawasi setiap saat. Kita tuh akan memperhatikan setiap detil langkah hidup kita, teman-teman. Hingga itu menjadi sebuah irama. Memikirkan perasaan Bapa setiap saat itu menjadi sebuah irama hidup. Nah, sebelum lanjut nih ke poin yang kedua, aku mungkin berpikir kayaknya akan ada muncul pertanyaan, kenapa juga sih aku harus merasa diawasi gitu? Nah, di 1 Korintus 6 ayat 20 itu ada tertulis, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena kita ini bukan milik kita sendiri, karena kita ini makhluk tebusan, makanya kita nggak boleh sembarangan menggunakan hidup kita ini, teman-teman. Dengan adanya kenyataan bahwa hidup kita diawasi, itu membuat diri kita itu tahu diri, nggak ceroboh. Nah, poin yang kedua nih yang aku mau bagiin buat teman-teman dari ya turnamen badminton kemarin itu tentang dengar-dengaran. Nah, jadi setiap kali break di turnamen badminton yang kemarin, si Ginting ini tuh akan ke pinggir lapangan. Dia tuh akan minum beberapa teguk minuman dia. Nah, di sana duduklah pelatihnya. Dia itu memegang buku catatan kecil dan pulpen. Nggak jarang sepanjang pertandingan itu berlangsung, dia menuliskan sesuatu di sana. Jadi seketika Ginting berkesempatan untuk mengambil beberapa menit istirahat, pelatihnya itu akan berbicara empat mata sama si Ginting. Dia akan mengevaluasi permainan Ginting sebelumnya. Dia akan memberitahu titik lemah dari pemain lawannya. Apa aja nih strategi yang harus Ginting ambil di game berikutnya. Ginting mendengar pelatihnya. Dia beberapa kali mengangguk dan akhirnya dia kembali ke lapangan. Nah, dia tuh hanya punya waktu sepersekian menit untuk mendengar arahan penting dari pelatihnya ini. Yang mana itu membawa dia kepada kemenangan.
Kita pun sebenarnya kurang lebih sama, teman-teman. Kita ini memiliki Roh Kudus yang memimpin kita dan yang menasihati kita. Hanya bedanya, kita tuh nggak beberapa menit. Kita tuh setiap waktu. Di Yohanes 16 ayat 13 sampai 14, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dengan dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarnya dari Bapa, itu yang sebenarnya ia katakan, teman-teman, kepada kita. Secara nggak langsung, kalau bisa dibuat kalimat, dia itu sebenarnya tuh, teman-teman, yang mengartikan atau mengungkapkan isi hati Bapa kepada kita. Hanya kalau kita mau dengar-dengaran dan sungguh-sungguh mencari Bapa. Ibarat nih ya, kalau kita di kantor baru, kita newbie lah, kita fresh graduate. Kemudian kita dikasih kerjaan numpuk gitu ya. Kita anak baru lulus, kemudian dikasih kerjaan baru. Kita nggak tahu ini mulai dari mana, kita nggak tahu bos kita maunya apa. Kita juga nggak pernah berurusan sama pelanggan sebelumnya. Tugas yang dikasih atasan juga kita nggak dapat arahan yang jelas gitu. Tapi untungnya ada mentor yang memang ditugasin khusus untuk mengawasi dan menolong anak baru ini atau menolong kita gitu. Sehingga kalau kita bisa bertahan di kantor itu dengan performa yang baik, itu hanya karena kita mau dengar-dengaran dengan si mentor ini. Begitupun dengan menjalani hidup kita ini, teman-teman. Hidup tuh terlihatnya menyenangkan gitu ya, padahal sebenarnya lambat laun semuanya itu akan semakin keruh, semakin runyam. Kalau kita mau bertahan di dalam kebenaran, kita harus dengerin mentor kita harus dengar-dengaran. Kalian pernah pasti dengar kalimat ini ya, gunakanlah lebih banyak telinga daripada mulutmu. Kita tuh sebenarnya akan lebih banyak loh belajar ketika kita menggunakan telinga dibandingkan kita berbicara. Kalau kita benar-benar mau mencari dan mendengar mentor kita atau Roh Kudus, pasti dia tuh akan berbicara. Dia tuh akan berbicara melalui banyak hal. Dari kejadian, dari malam-malam sepi kita duduk diam di kaki Tuhan, dia akan berbicara dari teguran-teguran teman kita, dia akan berbicara dari lagu bahkan. Buka telinga kalau kita memang mau benar-benar mendengar. Jangan terlalu banyak bicara. Bicara saja seadanya, sepatutnya. Tetapi peka untuk mendengar suara Roh Kudus itu harus setiap saat. Aku ingat banget dulu aku pernah menghadapi masalah. Aku panik, aku takut, aku ceritalah ke temanku yang satu, kemudian aku curhat ke temanku yang dua, aku nangis ke temanku yang ketiga. Aku berbicara terus-menerus mengenai masalahku ini sama orang-orang inilah. Aku nggak mendengarkan apa yang waktu itu Roh Kudus mau katakan sebenarnya sama aku. Pembenaran yang aku pikirkan saat itu adalah, ya udah sih, aku mau didengar aja dulu gitu. Ya kayaknya kalimat ini sering dialiansikan dengan perempuan ya, kayak, ya kami mau didengar gitu. Padahal tau nggak sih, berbicara terlalu banyak itu sebenarnya mengindikasikan kalau kita tuh haus perhatian. Ya perhatian orang-orang. Kita tuh jadinya kita bukan mencari solusi, kita tuh cuma mau perhatian. Berbicara terlalu banyak, itu tuh bisa membuat kita riskan loh, menjadi egosentris, teman-teman. Jangan cari penghiburan dari dunia.
Dunia memang bisa menghibur, tapi sifatnya temporary atau sementara. Bahkan, penghiburan dari dunia itu kerap kali menjerumuskan atau membawa kita kepada kesulitan-kesulitan lain. Ketika kita sedih, carilah Roh Kudus. Karena Dia itu sebenarnya yang adalah penghibur sejati, teman-teman. Selain Dia juga penghibur, seperti ayat yang tadi aku baca, Dia itu juga yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, teman-teman. Makanya sangat penting untuk kita tuh benar-benar memiliki hubungan dengan Roh Kudus. Tetapi aku sadar ya, seringkali aku dalam kehidupan sehari-hari pun nggak mau dengar-dengaran dengan Roh Kudus gitu. Mungkin teman-teman di sini juga masih belum bisa dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Alasannya antara lain cuma dua. Satu, kita tuh nggak kenal. Kita nggak kenal Roh Kudus, atau dua, hati kita ini terlalu bising dengan suara-suara lain. Coba deh, teman-teman renungin. Kalau ya, kita benar-benar mengenal mentor kita akan pasti mengenali suaranya. Jadi, sudahkah jernih suara Roh Kudus itu ada di dalam hati kita? Atau hati kita ini bising dengan suara apa sih? Itu teman-teman sendiri yang bisa jawab. Dan poin terakhir yang aku mau sharing dari pertandingan badminton kemarin itu adalah, aku sebelumnya pernah nonton film Keseharian Atlet Badminton. Menarik sebenarnya ya, melihat bagaimana mereka tuh mencintai badminton sebegitu besarnya, sampai rela meninggalkan hidup normal, seperti anak-anak lainnya. Meninggalkan keluarganya, dan harus tinggal di camp, mendisiplinkan diri, berlatih dari pagi sampai malam, menjaga ketat makanan mereka. Bahkan setiap habis bertanding, mereka itu melihat rekaman diri mereka sendiri. Mereka tuh melihat rekaman ulang pertandingan mereka sendiri dan mengevaluasinya sendiri. Melihat bagaimana backhand-nya, mereka melihat bagaimana forehand, grip mereka megang raket, taktik lawannya. Mereka tuh lihat bagaimana smash mereka kemarin atau pertandingan tadi. Semua kekurangan mereka dan kelebihan lawan mereka itu mereka catat. Mereka catat supaya mereka bisa memperbaiki performa mereka di game selanjutnya. Dari yang diawali dengan kesukaan dan kecintaan bermain badminton, atlet-atlet ini kemudian tanpa sadar mereka ini memiliki hidup yang didedikasikan hanya untuk badminton. Kayaknya nih, kalau aku iseng gitu ya, aku iseng curi HP-nya Ginting misalnya, Anthony Ginting gitu. Terus aku lihat explore Instagram-nya, aku lihat home YouTube-nya gitu. Kayaknya nggak mungkin gitu nggak sih aku nemuin squishy atau aku nemuin golf gitu kan nggak mungkin ya. Pasti kurang lebih apa yang ada di explore-nya atau home YouTube-nya tentang info-info badminton gitu kan. Dari sini kan kita bisa lihat apa yang kita sukai dan cintai secara nggak langsung itu membentuk selera kita. Kalau kita mau benar-benar mengasihi Bapa, nggak ada hari tanpa dengar renungan, khotbah tentang kebenaran. Itu bukan menjadi paksaan. Ya, karena itu selera kita. Seperti Anthony Ginting. Dia nggak dipaksa loh melihat rekaman ulang permainan dia. Dia nggak merasa terbebani. Ya, dia kesukaannya itu karena seleranya sudah itu gitu. Kalau kita jatuh hati dengan kebenaran ini dan mau sungguh-sungguh berubah, lagu-lagu yang kita dengar sehari-hari itu bukan lagu-lagu putus cinta, bukan lagu-lagu galau. Selera lagu kita tuh juga harusnya berubah perlahan-lahan. Kalau kita mau bertekad mencintai Tuhan,
Intinya selera kita tuh harus juga berubah, harus juga mengikuti. Nggak boleh lagi nonton film porno, nggak boleh lagi dekat dengan teman-teman yang gila party, yang membuat kita jauh dari Tuhan. Nggak lagi dong nonton sinetron-sinetron di TV sampai larut malam, nggak lagi buang-buang waktu dengan pacar atau pasangan yang nggak mau bertumbuh bersama di dalam kebenaran. Ya kenapa? Karena itu mengganggu suasana hati kita, itu akan mengganggu selera kita. Adekku dulu, dia itu adalah atlet tenis. Pernah satu waktu, hari Sabtu, dia tuh nemenin papaku buat main badminton di GOR sama teman-teman papaku. Nah, Seninnya, sepulang dari sekolah, dia harus training tenis lagi tuh sama pelatihnya. Nah, pelatihnya ini merasa ada yang aneh karena adekku pukulannya nggak baik. Pokoknya jelek banget mainnya, jelek banget. Singkat cerita, pelatihnya akhirnya tahu kalau dia tuh Sabtu baru main badminton. Dan marah banget dong pelatihku ini, marah banget. Karena ternyata teknik bermain badminton sama tenis itu jauh berbeda. Sehingga sekalinya dia badminton, itu mempengaruhi adekku, mempengaruhi cara adekku memegang raket dan mukul bola tenisnya. Saat itu, performa dia bermain tenis tidak sebaik itu. Karena apa? Karena dia sekali bermain badminton. Cuma sekali loh teman-teman, dan itu pun nggak lama gitu. Tapi pelatihnya tuh marah banget. Nggak boleh lain kali kamu nggak boleh main badminton. Karena itu dua permainan yang berbeda. Meskipun sama lempar bola, sama ada netnya, tapi itu permainan yang berbeda. Bagaimana cara megang, aturannya, backhand, forehand, semuanya itu beda gitu. Jadi jangan anggap remeh teman-teman. Kalau mau serius berkomitmen dan mengenal Tuhan, jangan anggap remeh hal-hal yang bisa mengganggu selera kita. Kalau masih ada yang mengganggu selera kita, coba kita pelan-pelan koreksi deh. Kita tanya Tuhan, apa ini menyenangkan Tuhan atau enggak sih gitu. Aku mau bacain satu ayat dari Yohanes 15 ayat 19. Isinya begini. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia akan membenci kamu. Menjadi berbeda itu konsekuensinya, teman-teman. Karena apa? Karena selera kita nggak akan sama seperti orang dari dunia. Orang duniawi akan membicarakan atau memiliki selera-selera duniawi. Tetapi kita bukan orang-orang duniawi. Kita adalah anak-anak Allah. Yang sementara, hanya sementara, mengembara di dunia. Selera kita adalah atau haruslah selera anak-anak Allah. Jadi jangan heran kalau kayaknya kalian tahu deh posannya Om Eras yang akhir-akhir ini dibilang, aku sepi di sini ya Tuhan. Hanya Engkau yang hanya Engkau yang aku butuhkan. Kalau nggak salah isinya. Karena ya seperti berjalan melawan arus, tidak banyak yang bisa bersama, tidak banyak yang bisa support. Banyak yang membenci pasti. Ayo teman-teman, kita belajar untuk merombak selera hidup kita. Ayo koreksi lagi, apakah ada hal-hal dunia yang sampai sekarang ini masih mengganggu selera hati kita yang harusnya hanya kepada kebenaran. Aku tahu merombak selera jiwa ini nggak mudah, karena ini sudah kita miliki bertahun-tahun lamanya, berbelas-belas tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun lamanya. Tapi, kalau kita tidak kunjung merombaknya, kita tidak bisa sampai kapanpun bergaul dengannya.
kita tidak bisa tahu apa yang Tuhan mau katakan, atau kita tidak bisa tahu apa kehendak Tuhan, karena kita tidak memiliki selera yang sama seperti Dia. Kita harus paksa diri kita, teman-teman. Seperti Paulus juga pernah berkata di dalam 2 Korintus 10 ayat 5. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Begitupun kita. Merombak selera itu bukan hal mudah, tetapi kita harus menawan pikiran kita dan menaklukkannya ke dalam Kristus. Kita harus mendisiplinkannya, karena hanya dengan cara itu kita bisa dekat dengan Bapa, kita bisa bergaul dengan Bapa. Dengan cara itu, kita bisa nyaman di hadirat Bapa. Jadi sharing aku ini dianalogikan dari permainan atau pertandingan badminton, dan dari sini kita bisa lihat bahwa hidup kita detik demi detik itu diawasi, dinilai oleh Bapa. Yang kedua, gunakan lebih banyak telinga, teman-teman, daripada mulut. Kita harus tahu siapa yang kita dengar dan coba renungkan. Kalau hati kita bising, bising dengan apa sih? Kita harus mulai belajar mensortir apa yang kita dengar dan apa yang nggak boleh kita dengar. Dan yang ketiga, yang terakhir, selera kita. Ayo ubah selera kita. Jangan lagi nonton, dengar, ataupun bergaul dengan orang-orang yang membawa kita jauh dari Tuhan. Kita bangun selera kita untuk hidup kudus. Gitu, teman-teman. Selamat berjuang. Itu aja dari aku. Terima kasih ya. Thank you, Mei. Aku suka banget cerita yang adikmu itu, apa sih yang tentang permainan badminton. Sorry, adikmu yang satu kali main badminton, terus dia ini banget, langsung dia punya skill, langsung ada perubahan gitu kan. Dan aku setuju banget sih. Nggak tahu pasti teman-teman juga pernah ngalamin, mungkin kamu juga nggak sih, Mei? Apalagi kamu orang yang suka juga dengar musik, suka juga lihat film gitu. Kayak literally misalnya ya lagi iseng aja gitu nonton gitu karena lagi senggang aja atau dengerin musik gitu kan. Nah, itu tuh bisa banget loh kayak kayak abis itu kayak keganggu aja gitu pikirannya, kayak suasana jiwanya tuh bener-bener bisa langsung beda gitu loh, kayak literally berubah gitu. Nggak tahu, kayak mikir, aduh kenapa ya? Kenapa bisa secepat itu gitu? Cuman lihat scene serial aja gitu. Serial yang paling cuman 15 menit, 20 menit, serial komedi misalnya gitu kan. Tapi bisa berubah gitu ya. Terus habis itu misal dengerin lagu gitu, terus ya ampun kenapa bisa langsung gini, tiba-tiba galau atau tiba-tiba mellow. Kayak sebenarnya gimana nih gitu, kayak waduh kalau kayak gini apa yang menjadi penghiburan kita gitu. Kadang kan kita melihat seperti itu kan buat menghibur diri kita kan, atau enggak kita mendengarkan musik atau podcast lah sekarang kan podcast. Itu kan untuk apa ya, untuk menghibur diri kita gitu. Tapi sebenarnya kita tuh nggak harus kok dihibur sama kayak gitu. Bener nggak sih? Seharusnya semakin bertumbuhnya kita, mungkin itu bukan menjadi hiburan lagi. Malahan malahan ya ekstrimnya adalah kebenaran firman itulah yang harus kayak jadi penghiburan kita. Talk show yang kita dengar, kebenaran firman yang kita dengar misal di Truth ID, sekarang kita bilangnya itu di Truth ID, itu malah yang jadi kayak penghiburan kita, yang nguatin kita gitu. Karena lebih relate sama apa yang kita hadapin. Kamu juga ngerasain gitu nggak sih, Mei? Kayak
apalagi kamu kan suka banget lihat film kan. Aku nanya, apakah kamu sekarang masih tetap atau kayak kamu akhirnya lebih pilih lagi, lebih bener-bener sortir lagi, dan kamu juga suka banget denger musik. Kamu suka banget musik, aku tahu banget kan, kayak gitu. Terus kalau kamu gimana sekarang selama ini setelah kamu menjalani kebenaran ini? Apakah kamu bilang, "Enggak, sekarang kok ngerasa beda ya, aku melihat ini jadi beda," gitu, atau bagikan pengalamanmu? Hmm, mmm, aku kalau nonton film sekarang nih, aku agak takut gitu. Aku agak takut itu merusak suasana hati aku sekarang. Karena membangunnya itu udah susah. Sampai di sini, itu tuh udah susah. Kamu nonton film 2,5 jam, plek gitu ya. Kalau itu film yang nggak apa ya, ya ya hahaha hihi aja gitu ya. Setelah itu, susah bangunnya, maksudnya itu akan membuat semangatmu, spiritmu tuh turun. Dan untuk bangun lagi itu susah lagi. Bisa dibilang, film itu adiktif gitu. Jadi kalau kamu tahu film itu adiktif, kalau kamu belum tentu bisa handle-nya, jangan mulai. Karena namanya juga, apa sih, hormon ini kan, hormon endorfin ya? Iya, harusnya. Hormon yang membuat kita tuh rilis, hormon yang membuat kita tuh happy, ya kan? Itu kan semacam entertainment, itu kan membuat kita, aduh dari penatnya dunia, penatnya sekolah, penatnya kampus gitu, akhirnya gue bisa, happy untuk 2,5 jam, tapi itu tuh adiktif gitu loh. Kamu nonton sekali, kamu pikir, "Udah sekali ini aja," padahal enggak. Setelah itu akan ada kedua kali, akan ada ketiga kali, dan akan ada berkali-kali, gitu. Jadi kayak, coba deh kalau mau nonton pikirin dulu mateng-mateng, ini tuh adiktif, ini akan membuat spiritku berkurang. Dan kalau spiritnya udah berkurang, susah lagi membangun spirit itu, karena kita udah adiktif, udah merasa happy gitu. Jadi gitu sih, sekarang mungkin lebih memilah-milah dan lebih punya ketakutan kalau mau nonton. Tapi ya nggak salah juga, toh dari film kita bisa belajar kebenaran. Iya, mungkin sekarang aku merasa ada hal atau harus ada hal tentang kebenaran dari film ini. Meskipun jatuhnya cocok logi gitu ya. Tapi kayak, ya Yuk, udahlah gitu, daripada sia-sia film ini kan. kayak berusaha mengambil sudut pandang yang lain ya, ketika Mhm, kan pasti kan di dalam film tuh ada banyak, apa namanya, scene-scene masalah atau, problem yang digelar gitu kan. Nah, bagaimana mereka merespon itu kan bisa kita pelajari kan. Oh, mhm, orang ternyata responnya gini, oh kalau aku harusnya kayak gini gitu. Ya sih banyak banget kayak ya gitu, musik juga kan, wah musik itu juga sangat mempengaruhi sih, karena gimana ya, kayak misal nih aku lagi berangkat kerja gitu kan, lagi ke tempat kerja gitu, terus dengerin lagunya Stephanie Erastus gitu kan, yang lagunya yang baru-baru ini gitu. Ketika itu kan kayak lagi jalan gitu kan, lagi jalan, terus suasananya lagi mendukung banget lah, lagi dingin, terus mmm, kayak kita kan pakai syal gitu dihangetin, terus sambil dengerin lagu Stefani misal yang ajarku diam di kakimu tuh kayak rasanya tuh kayak tenang banget kayak terus gue cuman mikir ya Tuhan ini alunan lagu enak banget kayak maksudnya kayak bersyukur banget punya telinga gitu loh masih kayak bisa mendengar dan itu bisa ini banget gitu terus tapi kalau misal itu kayak tenang banget berarti kayak Tuhan itu suka gitu tapi kalau misal dengar lagu yang punya suara kayak kan tiap gini, kadang tiap 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 lagu itu kan diciptakan ini enggak sih, apa, diciptakan, eee, si penyanyinya itu yang nyiptain tuh dia punya motivasi sendiri nggak sih? Kadang nggak tahu spirit itu bisa kebawa nggak sih dari, apa namanya, dari penulisnya langsung gitu, kayak mhm, tahu nggak sih, kayak kebawa gitu. Nah, apalagi dia juga ya aku nggak nge-judge sih ya, sama kayak kita, manusia yang berdosa gitu. Kan
dari setiap kata yang liriknya tuh kan pasti mengandung arti gitu kan, dan agak sulit sih sebenarnya kalau misal dengerin lagu sekuler terus mau ditujukan kepada Tuhan gitu, karena kadang kita kan melihat penulisnya gitu nggak sih, melihat Iya, dan kadang kalau ngedengerin lagu sekuler, itu tuh bisa jadi triggering gitu. Apa sih pemicu? Pemicu kita jadi mengingat-ingat masa lalu yang harusnya nggak kita ingat. betul. Pemicu akan emosi-emosi yang sebelumnya nggak ada, kemudian jadi ada. Pemicu bahkan untuk mengasihani diri kita sendiri gitu loh. Kayak, iya, misalnya lagu tentang lonely gitu, ya kita emang lonely kan, kita kan emang nggak punya pasangan, lalu kemudian ada lagu lonely. Kita ya, Mei, nggak tahu di sini ada punya pasangan jadi agak Kalau kalau relate. bisa mah nggak masalah kan, nih gue ada Ian gitu. Nah kalau misalnya beneran Enggak. lonely, lalu kan kita dengerin lagu lonely, terus lagunya pas banget nih, kok iya, kok gue lonely banget, kok gue sendiri banget, kok nggak ada yang telepon gue, nggak ada yang nanya kabar gue, kemudian itu pas banget sehingga membuat kita mengasihani diri kita sendiri, membuat emosi yang diada-adakan gitu. Maksudnya, apa Betul, ya, apresiasi iya gitu ya, itu kan karya gitu. benar. Tapi kalau kita belum cukup kuat, itu tuh kadang akan membawa kita untuk apa ya, menimbulkan hal-hal yang ya 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 itu tadi yang aku bilang, Tahu nggak sih, kadang tuh aku merasa emang kita tuh sangat aneh. Kita yang jalan dalam kebenaran ini aneh. Teman-teman pernah lihat berita ini nggak sih? Yang di TV yang ada, aku nggak tahu, aku melihat kita tuh kok sebenarnya orang-orang melihat berita ini tuh kayak lu lebay, lu berlebihan gitu. Ini loh, ada yang santri dia lagi pergi ke suatu mall untuk vaksin ceritanya. Nah, di mall itu lagi disetelin lagu. Nah, terus habis itu yang dia tutup telinga, dia nggak mau dengerin. Pernah nggak sih benda berita itu? Ada nggak? Ini itu viral banget, seriusan. Yang dia tuh tutup telinga gini, nggak mau dengerin lagu, karena menurut di ajaran mereka, lagu itu bukan dari Tuhan gitu kan. Wah, mereka tutup telinga banget. Terus orang bilang, ya lebay, 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 lebay. Awalnya aku mikir, lebay banget lah apa, dan denger mah denger aja. Tapi setelah aku resapi, aku renungi, enggak, sebenarnya kita tuh juga kayak dia. Cuman kita nggak terang-terangan aja gini. iya Jadi benar. sebenarnya kita tuh sama kayak dia. Cuman kita nggak yang menolak secara langsung, tapi di dalam batin kita mah nggak apa-apa dengar, tapi kayak yang nggak mau juga, mas kayak ya no gitu, kayak nggak mau juga gitu. Jadi sebenarnya aku mikir dari aku juga sama sih kayak dia, aku juga nggak mau dengar, cuman aku kagak gini juga kayak, terus aku lihat ya Tuhan, berarti kita tuh beneran aneh dan ekstrim ya sebenarnya, tapi dengan itu kenapa aku jadi lebih damai gitu. Kenapa aku jadi lebih merasa Tuhan itu lebih nyata gitu, kayak wow, kayak betapa anehnya kita, tapi betapa beruntungnya kita satu sisi lain. Iya, benar. Bahkan sebenarnya ya, aku Ini yang mau lain, oh iya benar. yang lain kalau mau nimbrung, ini loh Iya ngomongnya. benar, kalian langsung open mic ya. Iya, seriusan. Kita ini aja deh, kita ngobrol aja di sini ya. Coba nanti kita tanyain satu-satu. Gimana, Mi? Sebelumnya habis itu kita tunjuk-tunjuk ya, habis itu. Gimana, Mi? Ya aku mmm, ada satu sisi atau di bagian hatiku, aku tuh kayak aku udah cerita deh, aku mengagumi banget orang muslim. Karena apa? Mereka tuh di sini, at least lah di Jerman gitu ya, mereka tuh pakai, penutup kepala, pakai jilbab panjang, dan itu tuh secara nggak langsung membuat diri mereka berbeda dari kita. Kalau di Jerman, itu juga bisa membuat orang-orang memperlakukan mereka sebelah mata, apalagi kalau di Jerman daerah-daerah tertentu, mereka bisa mendapatkan perlakuan yang kurang nyaman gitu. Karena orang-orang Jerman tahu, lah mereka ini muslim. Dengan atributnya, dengan pakaiannya, mereka kan terlihat gitu, bahwa mereka tuh muslim. Dan mereka tuh bisa mendapat perlakuan yang nggak baik gitu kan, di daerah-daerah tertentu di Jerman. Tapi mereka tetap ambil resiko itu gitu. Mereka
even mereka harus berbeda dan harus di-judge dan harus mendapat perlakuan yang tidak baik, mereka tetap pakai itu gitu, tetap pakai, atribut mereka, jilbab panjang, pakaian panjang, semua menutup, bagian tubuh Bahkan mereka. waktu musim Panas, panas pun, benar, mereka warnanya hitam lagi. Kadang kan, wah iya panas banget. Kita kadang udah kayak pakai baju udah kayak udah iya, tank top aja gitu nggak sih, ngoceh gitu. bener bener. Makanya aku kayak, aku tuh kagum gitu, kayak yang tadi kamu cerita, dia tutup telinga, blak-blakan gitu. Mungkin itu bukan respon yang benar, tapi itu menunjukkan bahwa dia tuh ya, sangat fanatik dengan Tuhannya. Dia nggak peduli deh orang mau ngomong apa, orang mau berpendapat apa, orang mau mikir dia aneh, nggak peduli. Dia nggak mau dengar karena itu aturan di agamanya gitu. Aku pernah merefleksikan gitu, coba kalau aku sebagai Kristen harus menggunakan atribut-atribut tertentu yang kemudian berkonsekuensi aku akan dijauhi teman-temanku, aku akan diperlakukan tidak enak oleh sekeliling aku akan dipandang sebelah mata di antara orang-orang gitu. Apa aku tetap akan pakai ya gitu? Apa aku akan tetap fanatik dengan Tuhanku? Apa aku akan tetap berani gitu? Seperti mereka yang berani. Mereka berani banget gitu loh menurut aku. Sedangkan kita nih nggak kelihatan. Kita nih bisa blended gitu. Kita bisa bergabung sama orang-orang karena atribut kita ya seperti orang pada umumnya gitu. Tapi mereka berani banget dan aku kadang suka berpikir, kalau aku jadi mereka, aku bisa berani nggak ya? Mempertahankan atau ya mencintai Tuhanku sebegitu besarnya, sampai aku nggak peduli lagi kalau semua orang tuh memandang sebelah mata, semua orang memperlakukan aku kurang baik, atau bahkan tidak diterima sekalipun gitu, karena pakaian aku gitu. Ya begitu sih, tapi itu aku kagum sih dengan keberanian mereka, menggunakan pakaian, bahkan menutup telinga Mungkin secara blak-blakan gitu. mungkin yang bisa bikin mungkin atribut mereka ya Karen hati-hati Karen mau ada acara. Tapi kalau misal atribut mereka adalah yang di luar, kalau kita tuh atribut di dalam yang bisa membuat kita dijauhin gitu kan. Karena mungkin kita nggak mau denger musik, bukan karena kita nggak suka, kita juga denger musik gitu kan. Cuman liriknya, tujuannya itu berbeda gitu kan. Jadi kita dijauhin karena cara hidup, lebih tepatnya kan. Cara hidup gitu, bukan atribut hidup. Tapi cara hidup kita itu. Tapi ya udah gitu. Emang sih emang kadang ya kita harus berani ambil resiko teman-teman untuk apa namanya untuk jadi beda. Coba kita kita ngobrol aja kali ya di sini kan cuma 10 orang ya. Kalau Mhm. kalau misalnya siapa ini? Kamu mau nanya siapa? Kita tanya Mei aja coba ya. Meliana Emma. Apa Ame? Ame. Ame ame. Ame. Hai Ame. Masih Coba di kamu sana nggak? coba harusnya masih sih. Tadi dia nggak lihat. Hai Ame. Ame bisa dong on cam biar teman-temannya bisa kenal kan belum pada kenal nih sama Ame. Ada nggak ya? Oh, Kak, let me unmute. Oke, sorry. Ya ampun, berarti tadi kamu udah ngomong. Kayaknya tadi udah deh, wait ya. Bentar, tunggu. Coba, oh iya, Mei matiin recordnya. Mintol.